Ketajaman penelitian kualitatif ditentukan oleh analisis teori yang dipergunakan. Ketemu lagi di channel saya, Penelitian Kualitatif Susilo Pradopo. Banyak penelitian kualitatif dilakukan tanpa memakai teori apapun. Inilah kelemahan kita yang sampai dengan saat ini menjadi keprihatinan saya. Hanya sekedar penelitian deskriptif kualitatif tanpa ada teori satupun. Padahal begitu banyak teori yang bisa digunakan dan diterapkan. Tentu harus memilih teori yang cocok. Pada channel saya yang sebelumnya sudah kami bicarakan tentang strukturalisme dari Lévi-Strauss dan bagaimana menerapkan genealogi Foucauldian dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di channel saya. Pada kali ini kita akan membicarakan teori sosial yang termasuk di dalam teori postmodern, yaitu teorinya strukturasi Anthony Giddens. Nah, nanti akan kita bicarakan di dalam 3 tahap. Yang pertama, kita mengerti dulu arti dari 9 komponen yang sering digunakan untuk teropong di dalam suatu kajian penelitian. Yang kedua, bagaimana teori-teori strukturasi yang disampaikan Giddens itu diterapkan di dalam sebuah penelitian. Dan yang ketiga, contoh-contoh penelitian yang dipergunakan di dalam penelitian kualitatif. Sedikit tentang Anthony Giddens. Anthony Giddens seorang dosen yang lulus dari University of Hull dan menjadi direktur London School of Economics di Inggris, dan kontribusi utamanya adalah pengembangannya tentang teori strukturasi. Nah, ini ada juga yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Strukturasi Anthony Giddens. Baik, sekarang kita mulai dari gagasan-gagasan di dalam satu masyarakat. Itu menurut Anthony Giddens ada 9 komponen. Maka pada kali ini kita akan menjelaskan 9 komponen bagan strukturasi Anthony Giddens. Yang pertama, dimensi yang utama adalah dimensi struktur. Kemudian di dalam struktur itu, dalam operasionalnya nanti ada modalitas. Itu kemudian yang terakhir bagaimana masyarakat itu berinteraksi. Jadi ada 3 komponen itu. Masing-masing komponen struktur nanti ada 3 bagian lagi. Kemudian modalitas juga 3 bagian, interaksi juga 3 bagian. Sekarang kita bahas di dalam perbagian masing-masing. Dalam komponen struktur utama ada yang namanya signifikasi. Ya, signifikasi bukan dalam arti ini signifikan di dalam kuantitatif ya, pengaruhnya sangat kuat, bukan. Tapi signifikasi maksud Giddens adalah tentang bagaimana pemaknaan, atau lebih pada bagaimana simbol-simbol berupa kata-kata maupun berupa yang lain, ikon indeks itu dimaknai oleh masyarakatnya. Nah, tentang pemaknaan sendiri ada di dalam buku saya, itu teori semiotika perubahan masyarakat, ya, perilaku sosial masyarakat. Itu nanti bisa dilihat lebih jelas tentang signifikasi sendiri. Kemudian komponen yang lain adalah dominasi, dan komponen lain di dalam satu struktur adalah legitimasi. Sekarang kita bahas jejaring struktur, ya. Struktur adalah unit-unit yang saling berpengaruh, yang merupakan satu sistem untuk operasionalnya suatu masyarakat, ya, sama dengan struktur di dalam mesin maupun rumah dan seterusnya. Di dalam sistem signifikasi, di dalam sistem pemaknaan, kita ambil contoh supaya lebih gampang. Misalnya ada istilah guru besar. Nah, ini di dalam konteks suatu masyarakat, terutama kalau di lingkungan pendidikan, itu ketika orang mendengar guru besar atau profesor, itu langsung di dalam sistem benak berpikirnya itu macam-macam. Ya, di sana ada struktur, di sana ada pengaruh, di sana ada aturan dan seterusnya. Itu ya yang pemaknaan. Jadi bagaimana
baik kata maupun simbol maupun ikon indeks itu dimaknai dalam satu sistem masyarakat. Yang kedua, dominasi. Misalnya seorang guru besar itu mempunyai dominasi. Jadi apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang bisa dilakukan, ini merupakan dominasi. Kemudian memiliki legitimasi. Makanya kalau sudah profesor mengatakan yang lain diam. Itulah kadang-kadang seperti itu ya. Padahal pada sebagian mungkin juga benar, mungkin juga salah juga ya. Tetapi ada legitimasi karena memiliki hak-hak dan seterusnya yang diatur oleh di dalam sistem masyarakatnya. Nah, apapun itu, ini kalau dalam pendidikan, di dalam masyarakat juga. Kalau yang bicara Pak Lurah akan berbeda dengan yang bicara hanya orang biasa, anggota masyarakat biasa atau petani biasa, atau malah justru petani miskin, pasti tidak akan didengarkan. 9 komponen ini kita akan bicarakan supaya apa? Supaya nanti bisa untuk melihat masyarakat. Nah, kalau di dalam strukturalisme yang saya sampaikan itu lebih sifatnya tetap. Jadi ketika penelitian-penelitian di dalam satu masyarakat yang sifatnya tetap itu pakai strukturalisme. Jadi komponen-komponennya relatif tetap sampai dengan kita selesai penelitian. Kemudian yang tetap itu dirombak oleh Anthony Giddens karena adanya namanya agensi. Ya, individu agensi ini mampu merubah di dalam struktur sosial masyarakat. Maka itulah yang disebut dualitas struktural. Hari berganti hari ini nanti ada interaksi-interaksi yang memungkinkan ada perubahan aturan-aturan di dalam sistem masyarakatnya. Dan tentunya sistem aturan yang diterima itu adalah memang dianggap sebagai hal yang menguntungkan. Contoh kecil, kalau kondangan itu memberi uang zaman saya itu malah dihina, gitu. Dikira nggak menghargai tuan rumah. Sekarang kalau kita membeli kado misalnya berupa panci, piring atau termos itu malah ditertawakan. Nah ini ya, jadi ada orang-orang yang bisa merubah struktur pola pendapat di dalam satu sistem masyarakatnya, baik di dalam sistem masyarakat pedesaan, perkotaan maupun sampai dengan dunia pendidikan. Kita lanjutkan, itu gagasan utama struktur. Kemudian orang bisa merubah, agensi bisa merubah kalau adanya modalitas. Nah, modalitas yang diungkapkan Anthony Giddens yang pertama adalah skema interpretatif. Jadi di dalam satu masyarakat, ketika tadi saya sampaikan ada profesor, gitu sudah skema interpretasinya berbeda-beda. Mahasiswa langsung nunduk, ya. Kalau mahasiswa langsung profesor datang, ya, langsung nunduk, ya. Jadi kemudian dosen-dosen lain juga, ya, langsung diskusinya berbeda ketika profesor yang berbicara, ya. Ya soal kualitas ya nanti saudara yang lihat ya. Tetapi ada komponen itu ya. Jadi bagaimana skema interpretasi. Tetapi kalau yang berbicara misalnya ya orang kampung tahu-tahu masuk ke dunia pendidikan nggak akan diperhatikan. Itulah skema interpretasi bagaimana interpretasi yang dibangun itu sudah masuk di dalam benak sistem orang. Ya, baik dalam pendidikan maupun di dalam satu komunitas kelurahan maupun satu komunitas kepedesaan. Nah, kemudian pengaruh untuk perubahan itu juga tergantung pada fasilitas, itu modalitas fasilitas. Fasilitas bisa macam-macam, jadi kepemilikan ijazah, kepemilikan kalau seberapa banyak Scopus kalau di dalam dunia akademik, ya. Kemudian bagaimana standar operasional prosedur yang diatur, bagaimana rubrik yang diatur. Nah, ini menentukan kekuatan kalau di dalam akademik, menentukan bagaimana cara beroperasional. Semakin modalitasnya banyak, semakin fasilitasnya banyak, semakin kita mampu mengelola atau menyampaikan gagasan perubahan. Tetapi kalau tidak punya fasilitas, tidak akan didengarkan. Kemudian
aspek modalitas norma, memiliki norma-norma. Norma seorang guru besar harusnya bagaimana, lektor kepala bagaimana, asisten ahli harus bagaimana. Nah ini ketika asisten ahli melonjak, tentunya akan di dalam sistem akan malu sendiri atau dipermalukan ke suatu komunitasnya. Nah ini norma macam-macam, norma etika, norma kemudian aturan-aturan yang ada di situ. Ini komponen yang saya sebut sebagai komponen ke-6. Kemudian komponen berikutnya adalah di mode interaksi. Jadi mode interaksi itu ada komunikasi. Nah, jadi interaksi ini bagaimana praktek sosial dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari antara mahasiswa, dosen, mahasiswa baru, dengan guru besar, dengan komunitas, dengan dekan. Nah, itu ya. Jadi ketika menyebut itu sudah pemaknaan. Jadi kalau di dalam teori semiotika tidak hanya gambar dan seterusnya, menyebut kata-kata itu sudah menjadi pemaknaan yang tadi ada skema interpretasi dan menjadi komunikasi interaksi. Ketika dekan datang akan berbeda ya. Dengan misalnya mau rapat dekannya datang, akan berbeda suasananya. Kemudian juga bagaimana kekuasaan, power yang dimilikinya, ya, power. Belum ditambah kekuatan-kekuatan lain. Jadi kalau dia memiliki kekuatan Scopus, memiliki kekuatan karya ilmiah, memiliki jurnal, memiliki buku dan seterusnya, ini menjadi satu interaksi yang menguntungkan. Lalu ditambah dengan sanksi. Ya, ada sanksi. Jadi kalau dosennya sudah mengatakan Anda harus mengutip dengan benar. Nah, ketika mahasiswa tidak mengutip dengan benar menjadi sanksi. Di dalam masyarakat apapun ada sanksi-sanksi sosial harus ditaati oleh kelompoknya. Inilah istilah-istilah 9. Jadi saya simpulkan. Yang pertama adalah dimensi struktur. Bahwa di dalam satu masyarakat itu ada struktur. Struktur sebetulnya struktur secara keseluruhan ada 9 komponen, tetapi dimulai dari signifikasi, lalu bagaimana dominasi, ya, dominasi di dalam struktur itu siapa yang mendominan, lalu bagaimana legitimasi aturan-aturan yang ada di dalam itu, struktur legitimasinya bagaimana. Yang kedua, untuk berlangsungnya suatu hal yang mati tadi atau masyarakat yang hidup beroperasional perlu modalitas. Nah, modalitasnya adalah bagaimana di dalam satu sistem pemikiran masyarakat, sistem kognisinya ada skema interpretasi, kemudian ada fasilitas dan ada norma. Dan yang ketiga adalah interaksi. Dalam praktek sosial, hal-hal tadi itu menjadi komunikasi antar mahasiswa baru, dekan, jurusan, guru besar, dan seterusnya. Kemudian kekuasaan yang ada dan sanksi-sanksi yang ada. Inilah 9 komponen yang nanti akan bisa menjadi perubahan. Jadi kasus apapun jadi bisa menjadi berubah di dalam satu masyarakat ketika ada agensi. Nah, sedikit. Ketika ada perubahan di dalam masyarakat, baru kita bisa cocok untuk menerapkan pakai teori strukturasi. Tetapi ketika tidak ada perubahan di masyarakat, ketika kita lihat, ya jangan pakai teori strukturasi. Kalau itu lebih cenderung komponen yang tetap begitu saja di dalam selama itu, teorinya memakai teori strukturalisme. Kembali bahwa intinya ketajaman penelitian kualitatif ditentukan oleh analisis teori yang dipergunakan. Maka jangan sekali-sekali tanpa teori, tetapi semakin ditambah dengan ketajaman teori yang dipergunakan dan yang tepat. Karena ada sekitar 20 teori yang bisa digunakan dan beberapa teori sudah saya sampaikan di channel saya tentang penelitian kualitatif. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.